Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B, Praktikum Teknologi Farmasi Steril yang beranggotakan. Jadi, di video kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan salep mata. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya. Salep mata adalah sediaan semisolida steril yang ditujukan untuk pengobatan pada konjungtiva atau kelopak mata. Salep mata ini berbeda dengan salep dermatologi, karena salep mata haruslah steril. Pembuatan sediaan salep mata dilakukan dengan menambahkan bahan obat sebagai larutan steril atau sebagai serbuk steril yang termikronisasi dalam dasar salep steril yang hasil akhirnya dimasukkan secara aseptis dalam tub steril. Salep yang disterilkan dengan cara yang cocok. Persyaratan salep mata yakni harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka pada waktu penggunaan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja dari praktikum pembuatan salep kali ini. Nah, yang pertama itu dilakukan sterilisasi awal terhadap bahan-bahan yang digunakan. Untuk bahan-bahan yang berupa betamethason dan liquid parafin, maka akan disterilisasikan melalui oven, dan kemudian untuk bahan-bahan seperti setosteril alkohol, hard parafin, dan soft parafin disterilkan melalui autoclave pada suhu 121 derajat selama 15 menit. Nah, selanjutnya mengenai pembuatan sediaan. Nah, yang pertama, zat liquid parafin, setosteril alkohol, liquid parafin, soft parafin, dan hard parafin dileburkan pada suhu 145 derajat selama 45 menit. Kemudian didinginkan pada suhu ruang. Kemudian zat betamethason dilarutkan dengan 200 ml water for injection pada wadah yang terpisah. Kemudian dicampurkan antara basis yang telah dileburkan tadi terhadap zat aktif betamethason sulfat pada wadah yang terpisah secara homogen dengan teknik aseptis. Nah, yang terakhir dimasukkan sediaan tersebut yang telah jadi ke dalam tub steril. Baik, saya akan menjelaskan data hasil pengamatan dari Praktikum Teknologi Farmasi Steril minggu ini tentang salep mata betamethason. Jadi untuk data hasil pengamatannya berupa 8 uji yang telah diuji dan semuanya memenuhi syarat, diantaranya yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji kebocoran, uji bobot minimum, uji sterilitas, uji kuantitatif dan kualitatif, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk uji organoleptik diperoleh hasil warna yaitu putih, kejernihan jernih, bebas partikel, baunya khas betamethason. Yang kedua, untuk uji homogenitas, partikelnya homogen, bebas partikel keras dan tajam. Yang ketiga, uji pH, yaitu pH-nya 7,2 sesuai dengan rentang 5,5 sampai 7,2. Selanjutnya, uji kebocoran, tidak ada warna biru pada wadah. Yang selanjutnya, uji bobot minimum, yaitu 10 gram, tidak kurang dan tidak lebih. Yang keenam, uji sterilitas, tidak adanya koloni. Yang ketujuh, uji kuantitatif, yaitu berupa persen kadar 102%, yang mana masuk ke dalam rentang 97 sampai 103%. Dan yang terakhir, uji kualitatif berupa nilai R larutan betamethason dalam etanol sama dengan nilai R larutan uji etanol. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai apa aja sih yang udah kita lakuin di praktikum minggu ini, kemudian tapi ini lebih ke pembahasannya. Nah, di praktikum teknologi farmasi steril minggu ini itu kan kita sudah melakukan proses pembuatan dari sediaan salep mata. Kayak yang udah kita tahu kalau sediaan salep mata ini termasuk ke dalam sediaan steril kan, walaupun bentuk sediaannya itu semi solid yang sebenarnya untuk proses pembuatannya itu sama seperti sediaan semi solid lainnya kayak salep yang di kulit, kemudian krim, gel, dan lain sebagainya itu sama prosedur pembuatannya. Nah, kalau untuk pembuatan salep mata minggu ini, kelompok 3 kelompok B itu mendapatkan zat aktif berupa betamethason. Nah, seperti yang udah diketahui juga kalau betamethason ini khasiatnya itu sebagai antiinflamasi, di mana
termasuk ke dalam golongan steroid atau kortikosteroid yang topikal. Kemudian selain zat aktif yang udah kita tahu, kita juga harus bisa menentukan eksipien atau bahan tambahan. Kira-kira bahan tambahan apa yang bakal kita pakai untuk zat aktif ini, kayak gitu. Nah, jadi pada praktikum minggu ini untuk eksipien yang kita pilih itu ada parafin cair atau parafin liquid, kemudian setosteril alkohol, terus ada soft parafin, ada hard parafin, sama ada WFI atau water for injection. Nah, pemilihan dari eksipien atau bahan tambahan ini nggak asal pilih, tapi kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu eksipien tersebut harus bisa cocok dengan zat aktifnya. Kemudian eksipiennya itu harus bersifat inert atau tidak boleh mempengaruhi kestabilan dari zat aktif. Selain itu, eksipien yang dipilih ini juga harus tetap stabil dan harus dipastikan homogen serta halus dengan tekstur yang sama, bersatu dengan zat aktifnya. Nah, kemudian untuk proses pembuatan itu sama. Di sini kita pakai metode peleburan dengan suhu 60 derajat Celcius. Kenapa kita pakai peleburan? Karena di bahan-bahan yang kita pakai itu ada bahan yang padat, yaitu hard parafin sama setosteril alkohol, di mana kedua bahan itu harus dilebur dulu. Nah, tapi proses peleburan ini itu semua basis salep itu harus dicampurkan menjadi satu biar memastikan kehomogenannya, kayak gitu. Nah, kemudian untuk si betametason itu sendiri sudah kita larutkan, jadi dia dalam bentuk larutan, di mana kan seperti yang udah diketahui kalau di sediaan salep mata ini untuk zat aktifnya itu ada dua. Yang pertama, zat aktifnya dilarutkan di dalam water for injection atau zat aktifnya itu berada dalam bentuk termikronisasi. Nah, pada dalam hal ini betametasonnya itu dalam bentuk larutan yang dilarutkan dalam WFI. Nah, setelahnya untuk proses pembuatan itu dari awal harus menggunakan teknik yang aseptis, dan untuk bahan-bahannya itu dilakukan proses sterilisasi awal. Karena bila dilakukan sterilisasi akhir itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kestabilan dari sediaannya. Misal kalau kita pakai autoclave itu bisa mempengaruhi sediaan, bisa pecah, kemudian ada hal-hal lain yang tidak diinginkan itu dapat terjadi. Yang selanjutnya itu masuk ke proses kontrol kualitas. Kesimpulan yang didapat dari praktikum teknologi steril kali ini adalah yang pertama, sediaan salep mata steril yang kami buat mengandung zat aktif berupa betametason sulfat dengan eksipien diantaranya parafin cair, parafin lembut, parafin keras, dan setosteril alkohol. Yang kedua, sediaan salep mata steril yang kami buat telah memenuhi seluruh pengujian dalam proses kontrol kualitas yang meliputi uji pH, uji organoleptis, uji sterilitas, uji kebocoran, uji kualitatif, dan uji kuantitatif serta homogenitas partikel. Dan yang terakhir, sediaan salep mata steril termasuk ke dalam salah satu contoh sediaan steril dikarenakan penggunaannya yang langsung ditujukan pada cairan mata serta proses pembuatannya yang dilengkapi dengan teknik aseptis.